Teman-teman, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari yang cerah berawan ini, di hari Rabu 13 Agustus 2025. Teman-teman, dalam kurun 4 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tepatnya pada hari Ahad 17 Agustus 2025 yang akan datang. Tadi teman-teman kita sudah bahas tentang payment ID ya. POV saya tentang payment ID bagaimana. Dan teman-teman kalau berteman dengan saya di Facebook bisa dilihat tulisan saya, dan nanti insya Allah akan saya tulis juga di YouTube ya, di kolom post atau unggahan saya. Jadi biar teman-teman yang tidak berteman dengan saya di Facebook itu juga bisa melihat pandangan pribadi saya atau point of view saya tentang payment ID yang nantinya akan diluncurkan di saat peringatan HUT ke-80 RI pada Ahad besok. Teman-teman semuanya, lakukan ini kalau benar-benar pengen mencapai yang namanya financial independence ya. Teman-teman mungkin tahu yang sudah banyak mendengar yang namanya financial freedom, kebebasan keuangan. Oke. Nah, tapi kalau financial independence ya, itu serupa tapi di atasnya lagi. Gitu. Ada kereta lewat. Serupa tapi independence itu di atasnya freedom, teman-teman. Apa yang disebut kemerdekaan keuangan. Lakukan ini kalau benar-benar mau mencapai yang namanya financial independence. Ini kesimpulan dari pembahasan kita pagi tadi ya, tentang lakukan ini kalau mau kaya sebagai muslim. Serupa sebenarnya, tapi ini akan lebih di atasnya lagi daripada itu. Tapi ada beberapa hal fundamental yang ada di sini. Pertama, yang harus kita lakukan untuk mencapai financial independence adalah dengan pertama, paksa dan biasakan diri kita untuk sabar, teman-teman. Karena memang Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala lah yang memaksa kita bersabar. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala lah yang meminta kita, yang melatih kita untuk bersabar. Sebab itulah makanya kenapa kalau kita mau jadi kaya harus sabar. Gitu teman-teman. Gak bisa orang kaya dengan cara yang instan, itu gak akan bisa teman-teman. Tidak akan pernah bisa. Percayalah apa yang dikatakan oleh Roy Fang ya. You can be rich overnight, but you can also be broke overnight. Kalau saya perhalus lagi ya, you can be instantly rich, but you can also be instantly broke. Ya, kita bisa kaya secara instan, tapi kita juga bisa hancur secara instan. Ya, itu yang harus dicatat. 1, 2, teman-teman. Ya. Jadi keadaanlah yang memaksa kita untuk bersabar. Makanya kalau mau kaya, sabar. Ya, prosesnya panjang, bertahap teman-teman.
Ada banyak yang harus dilalui biar kita menjadi kaya. Supaya apa, teman-teman? Ingat kata peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Supaya apa? Kita senangnya lebih lama, kita bisa menikmati kekayaan kita lebih lama, teman-teman. Itu. Dan ingat yang tadi saya bilang, yang namanya uang, harta, dan kekayaan itu tidak suka dijemput oleh orang yang suka menye-menye, banyak mulut, besar mulut, ya. Sama halnya kayak kita, misalkan kita minta dijemput di satu tempat, misalkan di airport, di bandara, baru mendarat dari naik pesawat terbang, ya. Kita minta jemput sama orang di rumah, tapi orang rumahnya menye-menye, banyak omong, wah nggak bisa, macam-macam gitu kan. Akhirnya ya udah, dia pulang, tapi pulangnya naik taksi, keluar biaya yang mestinya dia nggak keluar biaya untuk pulang ke rumah karena dijemput, tapi dia harus keluar biaya naik taksi jadinya. Dan dia sampai rumah dengan muka apa coba? Muka sebel, muka murem, muka musem. Kenapa? Karena orang rumah nggak bisa jemput. Kenapa? Kebanyakan menye-menye. Bukan karena nggak bisa jemput karena memang ada uzur, tapi emang males aja jemput gitu. Emang lagi mager aja, mager jemput gitu loh, mager jemput orang dari bandara. Nah sama, uang, harta, kekayaan juga males dijemput sama orang yang mager. Yang banyak menye-menye gitu loh. Ya. Kamu kalau nanti kamu tuh nggak bakal bisa jadi kaya. Kamu lihatlah keadaan bapak ibu, nak. Ya nggak mungkin lah bapak ibu begini kamu jadi kaya. Dan stop dreaming small, teman-teman. Berhenti bermimpi kecil. We must dare to dream big. Kita harus berani bermimpi besar. Nah itu, ya. Nah itu, teman-teman. Kalau mau mencapai kemerdekaan finansial, sabar. Coba langkah pertama, berlatih, belajar, dan paksakan diri untuk sabar. Ya, karena sabar bagian dari ikhtiar, teman-teman. Sabar itu bagian dari ikhtiar. Bener gak? Bener. Sabar part of ikhtiar. Sabar dan ikhtiar itu gak bisa dipisah, teman-teman. Ya. Makanya kalau mau jadi kaya, sabar, teman-teman. Paksa diri untuk sabar. Latih diri untuk sabar. Ajar diri untuk sabar. Gimana cara melatih untuk sabar? Ya minta bimbingan sama yang maha sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga lah yang memaksa kita untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, teman-teman. Kalau nggak sabarannya nggak mungkin kita jadi kaya, nggak mungkin banget, nggak mungkin banget, ya, nggak mungkin banget kita jadi kaya kalau kita nggak sabaran, ya nggak? Iya. Jadi kalau mau kaya, wajib hukumnya bersabar, teman-teman. Kalau mau kaya harus sabar. Tidak mungkin kalau mau kaya tidak sabar. Gitu. Ya nggak? Iya dong. Makanya itu, teman-teman. Kalau mau mencapai financial independence harus sabar, teman-teman. Wajib hukumnya untuk sabar. Yang kedua tadi, sebagai bagian dari ikhtiar apa?
hilangkan mental block, teman-teman. Kadang-kadang mental yang membatasi diri kita buat jadi kaya itu bukan hanya orang lain aja, diri kita sendiri pun ngebatasin. Kenapa? Karena kita terpapar oleh omongan orang yang gak kepengen kita kaya. Itu aja. Karena kita terlalu sibuk Bang Andi. Karena kita terlalu sibuk mempedulikan omongan orang. Ya. Ya. Realistis memang harus itu. Realis harus itu. Cuman gini teman-teman, realistisnya realita yang kita hadapi sekarang apa? Dalam konteks Indonesia, situasi ekonomi dan geopolitik dunia tidak menentu. Yang ada inflasi terus di Indonesia nih. Harga-harga makin naik, bukan makin turun. Biaya hidup makin naik. Ya. Terus mau kita stuck di situ-situ aja kan nggak mungkin. Kita pengennya bertumbuh, berkembang. Maka hilangkan mental block itu. Semua bisa kaya kalau tahu caranya. Kalau mau ikhtiar. Kalau umumnya kalau mau usaha. Nah, apa usahanya? Yang pertama tadi apa? Sabar. Yang kedua, hilangkan mental block. Paksa diri untuk membuang seluruh mental block yang ada. Makanya gak usah pedulikan omongan orang. Gak usah peduli omongan orang, fokus aja sama diri sendiri. Karena kita kalau termakan omongan orang, entar kita juga yang membatasi diri kita mau jadi kaya. Kita lah yang memblokir jalan kita untuk menjadi kaya. Orang lain tuh hanya bikin, ibaratnya kalau portal tuh cuma bikin pondasinya doang. Lah kita lah yang mengeksekusi, membangun portal itu. Nah pertanyaannya, kalau kita mau kaya, lah masa iya jalan menuju kaya di portal? Kan gak mungkin. Jadi makanya hilangkan mental block itu. Jangan terlalu menghiraukan omongan orang. Kalau bisa jangan scroll medsos yang isinya hanya akan berkontribusi membangun portal untuk kita menjadi kaya. Tuh kayak gitu aja contohnya tuh. Kayak sistemnya bus Transjakarta. Anda telat sekian detik langsung ditinggal sama bus Transjakarta. Nah begitu juga kekayaan, begitu juga harta, begitu juga kesuksesan. Telat sedikit aja ditinggal. Itulah perubahan juga hidup teman-teman. Perubahan itu berlangsung dalam setiap detik. Anda nggak sanggup mengejar perubahan, ditinggal oleh perubahan itu sendiri. Anda nggak sanggup mengejar zaman, ditinggal oleh zaman itu sendiri. Itu yang terjadi. Nggak bisa lagi main tunggu-tungguan kayak zaman masih Metro Mini, Kopaja atau angkot mikrolet dulu. Nggak bisa teman-teman. Semua sudah serba ditentukan waktunya. Gitu loh. Ya. Semua sudah dijatah waktunya. Jam segini sampai jam sekian detiknya berangkat gitu. Itulah perubahan, itulah kekayaan, itulah harta. Makanya kalau mau jadi kaya, hilangkan mental block. Sama yang ketiga, jangan banyak menge-menge. Ya kayak tadi aja tuh analoginya. Orang gak suka kan karena kalau minta dijemput dari airport menge-menge, udah keluar biaya lah. Bayar sekian ratus ribu rupiah buat naik taksi, buat sampai rumah. Ya mestinya bisa gretong dijemput ya kan, malah naik taksi jadinya. Taunya apa, orang rumahnya mager, padahal kagak ada uzur. Ya kan, akibatnya jadi musem muka orang, jadi masam, jadi murung aja. Ya enggak? Ya dong. Ya apa ya? Iya. Jadi yang namanya uang, harta, dan kekayaan itu gak suka dengan orang yang banyak menge-menge. Dengan orang yang apa bahasanya tuh remes gitu, remes gitu. Ya banyak mulut lah. Omon-omon kalau bahasa sekarang. Ya. Misalkan gini. Kalau dengan cara Islam,
Sudah dikasih ijazah apa misalkan, Pak kok ini saya sudah amalkan ini kok kok belum kejadian juga. Yo sabar. Emang situ siapa bisa ngatur Allah? Ya sabar ya, kalau memang belum dikehendaki Allah terjadi ya jalanin lagi. Ya, dikasih ijazah apa misalkan, baca surah Fatihah 100 kali, udah jalanin. Dikasih ijazah doa para malaikat, tasbihnya para malaikat, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah waktu subuh 100 kali. Waktu asar sama maghrib subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali juga dibaca. Udah jalanin aja. Jalanin aja. Dikasih ijazah apa, bacaan zikir apa, salawat apa, wirid apa, udah jalanin aja, gak usah banyak menye-menye, gak usah banyak mulut. Ya, bukannya datang nanti malah jadi kagak datang. Itu yang namanya kekayaan. Kagak datang yang namanya harta, kagak datang yang namanya kesuksesan. Kenapa ya? Karena kita kebanyakan menye-menye, kebanyakan ngomong, mager, gitu loh. Begitu kalau mau jalanin aja. Ya sambil dibarengi dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Apa ikhtiarnya? Ya kalau kerja yang benar, kerja yang jujur, kerja yang amanah, kerja yang berdedikasi, yang profesional, yang berkomitmen, yang berkonsisten, yang berkonsekuen. Kerja yang bertanggung jawab, ya. Kalau punya usaha jalanin dengan jujur, dengan bertanggung jawab, dengan profesional, dengan berdedikasi, dengan bersih, jauhi riba, jauhi curang, jauhi namimah, jauhi ghibah, macam-macam. Tambah lagi apa ikhtiarnya? Investasi leher ke atas, teman-teman. Timba ilmu. Thalabul ilmi faridotun alal muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslimin dan muslimah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perbanyak investasi leher ke atas. Makanya saya arahkan Anda cari financial skill ini. Butuh mentor, butuh coach, butuh pelatih, butuh pembimbing, butuh pengarah. Supaya apa? Nggak oleng. Ikut seminar, webinar, training, bootcamp, workshop, dan yang serupa dengan itu. Temanya adalah keuangan, gaining financial independence, the road to financial independence. Apapun yang kaitannya dengan financial independence, apapun yang kaitannya dengan financial freedom, apapun yang kaitannya dengan financial quotient, kecerdasan keuangan, ikut itu. Mau yang gratis atau berbayar. Kalau misalkan berbayar sekian, contoh misal bulan Oktober ada Life Revolution Tung Desemua Ringin di Jakarta sini, bayar sekian, bayar berjuta hingga berpuluh juta atau berbelas juta, keluarin duit untuk itu. Keluarin duit untuk itu. Tunda dulu beli iPhone 16 Pro Max-nya, tunda dulu motorannya, tunda dulu mobilannya, tunda dulu glampingnya, tunda dulu keluar senang-senangnya. Ya, tunda dulu beli jam Rolex-nya, tunda dulu beli jam Tag Heuer-nya, tunda dulu beli kalungnya, tunda dulu beli mobilnya, tunda dulu beli motornya, tunda dulu semuanya yang sifatnya konsumtif dan tidak produktif. Tunda dulu kesenangannya, ikuti dulu itu. Setelah itu jangan berhenti di situ. Tung Desemua Ringin bikin apa lagi? Misalkan Business Revolution, ikut lagi. Dibuka insight bagaimana kaya dengan jalur bisnis, dengan jalur wirausaha.
Pak Dung Desemwaringin bikin lagi, ikut lagi. Kalau bisa cari lagi yang lain. Mary Riana buka yang kaitannya dengan financial quotient, ikut itu. Bayar sekian, bayar. Ya. Tom MC Eiffel, Bosman Mardigu bikin Millionaire Bootcamp misalkan. Berapa bayarnya? Keluarin. Tom MC Eiffel bikin coaching bisnis apa? Bayar misalkan. Bayarnya seberapa? Ikut. Pakai uangnya untuk itu. Ya. Siapa lagi? Banyak. Anda terima uang miliaran rupiah, ya? Kita terima uang miliaran rupiah. Kita bisa pergi ke luar negeri, tapi tunda dulu coba untuk sekedar selfie di Merlion Bay. Tunda dulu untuk sekedar selfie di Marina Bay atau di Merlion. Tunda dulu untuk sekedar bisa selfie di depan patung Liberty. Tunda dulu untuk bisa selfie depan Big Ben. Cuma bisa sekedar naik Singapore Flyer. Tunda dulu biar sekedar bisa naik London Eye. Tunda dulu cuma bisa biar selfie di depan Menara Eiffel. Tunda dulu. Ya, dapat uang miliaran. Tony Robbins bikin acara walaupun jarang. Bayarannya dahsyat luar biasa. Tapi manfaat yang didapat juga dahsyat luar biasa. Pakai uangnya untuk itu. Ikut acaranya Tony Robbins. Miliaran rupiah sekarang. Paling murah ratusan juta rupiah. Ya. Keluarin itu. Lakukan itu, teman-teman. Jangan cuma bangga ke luar negeri cuma untuk bisa selfie di depan Merlion. Ngapain? Kalau pergi ke tembok ratapan, ke Bethlehem, ke Makkah, Madinah, beda urusan. Itu keimanan, itu perjalanan agama, itu perjalanan spiritual, itu beda urusan, teman-teman. Tapi kalau cuma sekedar ya Allah, cuma bisa foto depan ini doang, Big Ben, ngapain? Dapat uang miliaran misalkan. Tony Robbins bikin acara di Amerika offline, datengin. Korbanin waktu lebih dari 24 jam terbang. Transit bisa 1-2 kali, tergantung Anda mau terbang dari mana transitnya. Dari Jakarta nggak ada yang langsung ke US. Transit di Tokyo, transit di Seoul, transit di Singapura. Ada penerbangan direct Singapore Airlines langsung ke West and East Coast of the US misalkan. Tony Robbins itu kebetulan tinggalnya di West Coast, bukan di East Coast of the US. Datengin itu. Ya, naik Singapore Airlines habis berapa? Yuk. Naik Singapore Airlines, dari Singapura ada yang langsung ke West Coast of the US. Habis berapa tuh? Belum lagi tiketnya, ikut seminar Tony Robbins, ya. Belum lagi bayar maemnya, ya, bayar hotelnya, bayar macam-macamnya, ya. Lakuin itu, teman-teman. Kalau mau kaya, lakuin itu, ya. Kalau mau kaya, lakuin itu. Yang keempat, belajar menyadari bahwa tidak ada usaha untuk jadi kaya tanpa pengorbanan. Gak ada, teman-teman. Tidak ada jalan menuju kaya tanpa pengorbanan. Gak ada. Sadari itu. Usahakan, pahamkan diri. Tidak ada jalan menuju kaya tanpa pengorbanan, tanpa usaha. Anda ikut Tony Robbins saja udah mengorbankan apa? 1, biaya, 2, tenaga, 3, waktu.
Tapi yakinlah manfaat yang didapat itu besar, teman-teman. Tidak mungkin tidak besar. Benar ya? Gitu. Itu ya. Yang kelima dan keenam adalah ikhtiar jalur langit. Kalau mau financially independent dalam keadaan Islam, jangan tinggalkan sholat, teman-teman. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan baca Quran, jangan tinggalkan zikir, terus jalan. Dan yang terakhir adalah ingat rumus do it, doa, ikhtiar, tawakal. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah nonton, sampai jumpa lagi.